Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, marilah pertama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari Jumat yang berbahagia ini, untuk yang kesekian kalinya kita diberikan kesempatan serta kesehatan untuk menghadiri kajian Majelis Taklim Al-Hidayah, dan semoga niat antum atau niat kita semua dijabah Allah sehingga kita bisa tercapai cita-cita di dunia wal akhirah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Yang kedua, salam dan selawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta semua umatnya sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya Abu Fadil duduk di sini tidaklah pantas menyampaikan sepatah kata, dua patah kata, karena kita lihat bersama masih banyak yang lebih baik dari Abu Fadil. Afwan jidan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu Ana tidak akan menyampaikan materi yang berat-berat, tapi hanya ingin mengingatkan diri sendiri dan juga barangkali ada yang ingin mengambil manfaat, dipersilakan. Untuk itu mari kita ingat, kita buka lembaran lama, kita buka apa toh yang dilakukan dalam keseharian Rasulullah di antara kesibukan berperangnya. Untuk itu ada baiknya kita sampaikan di sini amalan yang ringan-ringan saja. Tidak perlu yang berat-berat bahas jihad atau membasmi kesyirikan, itu nanti dulu. Yang penting kita dalam mengamalkan ilmu yang ringan-ringan saja, yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya tidak lepas dari mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana perpustakaan punya buku kecil yang judulnya Amalan Ringan. Apa banyak? Pokoknya amalan ringan apa dulu lupa terusannya. Amalan ringan pahalanya banyak. Amalan ringan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai bukti bahwa Islam itu mengatur semua kehidupan kita, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sejak lahir atau sejak bangun tidur, siang sampai tidur lagi. Kita lihat aja, bangun tidur kita udah ada doanya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur kita jangan langsung loncat menuju hamam. Kita berhenti sejenak berdoa itu, kemudian kita ngedip-ngedipkan mata. Kalau sudah kondisi normal, kita baru turun menuju hamam. Mau menuju hamam tentunya kita mau mungkin buang hajat atau yang lain. Kalau tadinya ketika tidur kita pakai celana kombor dan mau dilepas yang menyebabkan kelihatan sebagian aurat, jangan lupa baca apa? Bismillah. Cukup bismillah saja, karena Rasulullah SAW bersabda, kalau kita baca bismillah maka setan tidak bisa melihat kita. Loh, apa pedulinya dengan setan? Loh iya benar. Karena apa? Kalau setan bisa melihat aurat kita, mungkin setannya perempuan, terus kitanya yang laki-laki ini kelihatan auratnya, terus setan itu seneng. Bukan hal yang tidak mungkin nanti setannya itu selalu mengikuti kita, yang akhirnya bisa menyusup atau masuk ke tubuh kita. Akhirnya terjadilah kita itu kerasukan setan. Mungkin seperti itu. Ada bukunya tentang ruqyah ya. Itu baru bangun tidur mau ke hamam. Mau ke hamam karena ada doanya juga. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah itu doa masuk hamam, jangan lupa, walaupun ringan, kalau kita niatkan mencontoh Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Ya Allah, kami berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan, kan begitu. Kenapa kok masuk hamam kita dianjurkan berdoa?
Karena hammam atau tempat-tempat kotor lainnya adalah merupakan tempat yang paling disukai setan. Apa tandanya kalau kita terkadang kena ajakan setan? Terkadang kita tuh di hammam berlama-lama, sudah selesai hajatnya tidak segera keluar, itu kan termasuk ajakan setan itu. Nah, setelah dari hammam kita keluarnya kan juga ada doanya ghufranak. Kalau tadi masuknya kaki kiri dulu, maka keluar hammam kita kaki kanan dulu. Nah, kita diumpamakan wudhunya setelah kita biasakan ya, kita biasakan setelah buang hajat itu kita wudhu, supaya kita bisa dalam kondisi selalu suci dari hadas dan najis. Sehingga sewaktu-waktu kita memegang mushaf kita sudah tidak kesulitan. Dan yang kedua, kan ada riwayat itu ketika Rasulullah menanyakan kepada Bilal, beliau kan melihat seolah-olah langkah suara langkah Bilal itu terdengar di dalam surga. Atau dalam riwayat lain dikisahkan Rasulullah bermimpi bahwa Bilal itu sudah ada di dalam surga. Maka dari itu Rasulullah menanya, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga aku dengar suara langkahmu kok udah ada di dalam surga? Subhanallah. Maka dari itu Bilal yang merasa lebih rendah dari Rasulullah karena tawadhunya, yang menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang kujaga, melainkan saya selalu menjaga wudhu dan sholat sunat 2 rakaat setelahnya. Maka dari itu, wahai saudaraku semuanya, bagi kita yang punya kelonggaran waktu, mari kita amalkan sholat sunat wudhu ini. Karena apa? Siapa tahu amalan yang ringan ini bisa menyampaikan kita ke dalam surga. Jadi misalkan tadi mau ke sini sudah mandi, sudah wudhu, ya sholat sunat wudhu sekalian digabung sholat sunat duha, karena sudah masuk waktu duha. Ini sekalian menyampaikan yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Ziyad rahimahullah, bahwa beliau pernah menyampaikan bolehnya kita merangkap niat dalam satu amalan. Jadi niat sholat wudhu dan niat sholat duha dirangkap jadi satu, untuk sholat sunat 2 rakaat dan salam sudah. Nah, setelah salam apa kita mau berdiri? Oh, jangan dulu. Ini ada amalan dulu yang mungkin Abu Badil juga sering lupa. Ustadz Abu Jad pernah menyampaikan bolehnya kita meminta atau berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Dalam hal ini adalah amalan yang sunat. Maka setelah salam boleh kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau menerima salatku ini tadi, maka dari itu mudahkanlah urusanku ya Allah. Untuk program yang kedua ini saya ingin memperbaiki rumah, misalkan doa kita seperti itu. Jadi berdoa itu boleh, urusan kita dunia atau akhirat boleh, terserah. Atau mungkin ya Allah, kalau Engkau terima salatku ini maka mudahkanlah urusanku, aku ingin memperbaiki ibadah, mungkin seperti itu. Nah, itu setelah tadi di rumah mau ke sini sholat sunat duha dan sholat sunat itu dirangkap sekaligus. Kemudian kita mau nyamper mobil, karena kita kesini kan bak mobil. Kita keluar rumah kaki kanan dulu apa kiri dulu? Jadi keluar rumah itu kaki kiri dulu. Nah, dan doanya adalah Bismillah bi kalimatillah tammati. Gimana Bu Ayu? Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau majikan anak itu seringnya Bismillah tawakkalna ala Allah. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan ya yang ahli bahasa Arab. Nah, kemudian kita nyamper mobil, jangan lupa kita masuk mobil Bismillah kaki kanan dulu. Kalau setirnya kiri kita mudah kaki kanan dulu. Dan start mobil kita Bismillah lagi, menyetar mobil, dan setelah panas kita berangkat keluar. Di jalan jangan lupa kita perbanyak hari ini, hari Jumat kita perbanyak sholawat. Kita perbanyak aja itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang panjang mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbanyak itu.
Kalau dari jauh sana mungkin dari Abu Wahyu exit 5 jalannya kan ada naik turun ya. Nanti ketika naik dikirnya yang sunat adalah kita baca apa? Allahu Akbar. Kita perbanyak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan nanti setelah jalannya itu turun memasuki nafak itu kita baca dikirnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kok tanya? Enggak patut ditanyakan. Enggak, soalnya tadi kan naik kendaraan katanya disunahkan pakai tangan kanan juga. Bagaimana yang di Indonesia yang nah itu makanya anak bilang kalau setirnya kiri Abu Wahyu kita kanan dulu mudah, tapi kalau setirnya kanan susah itu. Jadi saya sendiri di sini ya sebagai penumpang kan kursinya kanan, mau kanan dulu itu susah. Nah ini termasuk pengecualian ya. Nah di jalan kita perbanyak berdoa karena Rasulullah sudah berpesan basahi bibirmu dengan zikrullah. Terserah kita zikirnya apa. Kalau tidak salah Hasan Al Basri itu pernah menyampaikan beruntunglah orang yang nanti membuka buku catatan amalnya yang penuh dengan kalimat istighfar. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi kita berbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah begitu. Nah nanti mungkin di jalan di lampu merah kita berhenti. Kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah, ini ada bahayanya ya. Misalkan kita lagi nunggu terus dari sana itu ada mobil jelek, supirnya mesir. Terus yang kanan istrinya tuh cantik banget. Loh, kita setan kan membisikin. Tuh, lihat itu. Yang lakinya jelek kok yang perempuannya kok cantik banget. Loh, itu sebenarnya kan bisikan setan ya. Jadi untuk itu kalau kita bisa mengisi hati dengan zikrullah, kita begitu berhenti di lampu merah, kita istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kalimat lain yang kita sukai, nanti ada mobil lewat itu kita nggak peduli. Mobil lewat apapun kita yang sekedar melihat tapi nggak begitu perhatian begitu. Nah, begitu. Nah terus misalkan nggak lama kemudian kita sampailah di tempat tujuan Maktab Jaliat ini. Nah, setelah parkir mobil seperlunya kita turun dengan kaki kiri dulu, bacaannya sama Bismillah. Nah, setelah itu kita masuk ruangan di sini misalkan masih kosong, kita boleh mengamalkan hadis yang sahih itu kalau kita masuk rumah kosong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh kita amalkan kalau di sini masih kosong. Tapi kalau tidak, kalau udah ada teman lain ya nggak perlu. Nah, dan seperti itu kita perjalanan dari rumah sampai ke Jelat sudah sampai di sini itu setengah hari kita amalan udah berapa? Udah banyak itu kalau dihitung mungkin 10 lebih. Belum setengah hari berikutnya. Kita mau Jumatan, mandinya Jumat, kita keluar menuju masjid, berjalan kaki setiap langkah itu dinilai pengampunan dosa dan meninggikan derajat kita. Kita selama di masjid mendengarkan khutbah itu juga ada keutamaannya, banyak sekali keutamaannya yang bisa kita raih dengan kita menuntut ilmu di Maktab Jaliat ini. Alhamdulillah walaupun ilmu itu tidak begitu banyak, yang penting kita amalkan dulu, yang penting kita menimba ilmu dulu. Karena apa? Kalau kita menunggu banyaknya ilmu baru beramal, ya nanti kalau kita ada kesempatan, kalau sebelumnya kita pulang lantas Allah mencabut nyawa kita, berikan kapan pengamalan ilmunya? Berikan nggak bisa. Maka dari itu saya di sini izinkan menghimbau kepada diri sendiri dan juga kepada semua yang hadir di sini dalam mengamalkan ilmu kita jangan nunggu yang lama, yang banyak dulu. Tapi apa yang sudah kita tahu kita amalkan dulu. Mulai bangun tidur sampai seperti itu. Adab-adab makan, kita mau makan itu jangan lupa Bismillah ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kali Ana mengingatkan di sini makan cukup Bismillah. Ada yang ngeyel, oh yang lengkap itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Rasulullah kan hanya mencontohkan kita mengucapkan Bismillah. Itu. Terus apalagi makan itu makan dari yang dekat. Kalau ada yang jatuh itu harus kita bersihkan, kita makan. Jangan menyisakan makanan. Terus karena apa? Kalau kita menyisakan makanan, Rasulullah mengatakan janganlah menyisakan makanan karena untuk setan. Nah kita untuk setan itu setan karena musuh yang nyata. Jadi kita harus sebisa mungkin berusaha perbuatan kita itu jangan sampai disenengin setan. Baik itu dalam
pergaulan sehari-hari, gerak-gerik di dalam kamar, bahkan tertawa pun kita harus ada batasnya, jangan sampai setan itu mentertawakan kita. Misalkan kita menguap, wah, nah, itu tidak boleh itu. Karena apa? Setan itu mentertawakan kita. Dalam riwayat lain dikatakan setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Walau alam benar apa tidak, tapi anak pernah baca seperti itu. Jadi dalam menguap saja ada aturannya. Belum lagi ini masalah ringan, belum lagi masalah yang berat-berat, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Islam itu adalah luas sekali jangkauannya, banyak sekali jangkauannya, baik untuk kehidupan kita maupun untuk pergaulan kita dengan keluarga atau untuk yang lain atau untuk ibadah yang lain. Banyak sekali aturannya yang setiap detik kalau kita bisa mengamalkan contoh-contoh Rasulullah dengan niatnya kita mencontoh Rasulullah, insya Allah itu berpahala. Karena apa? Amalan kita supaya diterima itu karena hanya dua syaratnya, ikhlas dan ittiba atau mencontoh Rasulullah. Sehingga kalau kita dalam makan misalkan atau dalam menuntut ilmu, kalau kita niatkan mencontoh Rasulullah, kita niatkan mengikuti anjuran Rasulullah, insya Allah itu diterima dan berpahala. Wes buaya mungkin hanya itu aja, sepatah kata dari Abu Wadil yang miskin ilmu ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang baik dan cocok, mari kita amalkan, karena kebenaran mutlak dari Allah dan kesalahan itu dari Abu Wadil atau dari setan. Maka kita turut dulu kajian ini khusus dari Abu Wadil. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa taqwi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.